Dari kajian Walhi sendiri seperti apa apakah Walhi juga sudah mengajukan proses atau langkah hukum begitu terkait dengan reklamasi yang tadi sama-sama sepakat begitu ya dinilai bahwa ini tidak ada payung hukumnya walaupun Gubernur DKI punya pendapat sendiri ada payung hukumnya berupa Kepres tadi sudah disebut sudah dicabut tapi kita akan lihat sendiri nanti secara hukumnya seperti apa dari Walhi. Kalau langkah hukum itu kami karena berkoalisi ya. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, ya kami melakukan gugatan di PT UN. Secara bersama ini berarti ya? Iya, karena bersama. Nah, kemudian kajian seperti apa yang sebenarnya ada. Kami Walhi Jakarta ini kan ikut di sidang-sidang AMDAL, kajian-kajian itu. Nah, setiap ada kajian sidang AMDAL begitu, maka kami sudah bikin kertas posisi bahwa Walhi Jakarta menolak reklamasi. Nah, kemudian setiap ada lagi misalnya kajian berikutnya atau yang disebut dengan KLHS ya, kita ikut lagi di KLHS dan kita nyatakan bahwa kita menolak reklamasi. Tapi kajian-kajian ini tidak menghasilkan kajian lingkungan gitu. Artinya tidak ada ya? Tidak ada. Sama sekali. Ya, tidak ada dokumennya. Dan dokumen ini kita dapatkan setelah sejauh ini sudah berapa yang berjalan sih sebenarnya saya ingin klarifikasi pandangan dari Walhi atau pandangan dari Walhi atau dari KNTI begitu. Sebenarnya sudah berapa yang seberapa jauh yang berjalan itu? Ada 5 pulau yang sudah ada Kapuk Naga Indah, kemudian ada ada Pulau G, ini baru berjalan. Sudah mulai melakukan pengurukan begitu ya? Sudah melakukan itu. Nah, sebenarnya ini kan dipaksakan juga ketika mungkin untuk mendapatkan lahan yang murah mungkin kan kemudian dijual dengan harga yang tinggi ini mungkin dari perspektif bisnisnya mungkin ya. Nah, kemudian gubernurnya juga genit juga gitu kan tiba-tiba mengeluarkan izin yang perdanya juga belum ada. Nah, kalau misalnya perdanya belum ada kan tidak bisa mengeluarkan izin. Oke, saya coba kutip ya pernyataan dari Kabag Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bapeda DKI yang pernah menyebut jika pengembang mematuhi syarat mengembangkan mangrove kemudian membangun rusun di sekitar sana artinya tetap ada kompensasi begitu Mas Riza bagi warga dan mereka tetap bisa sebagai nelayan kan lautnya kan masih tetap ada. Iya, itu yang saya katakan tadi. Ini kan kalau kita bicara tentang gali lubang tutup lubang begitu kan itu kan boleh jadi ya enak aja ngomongnya seperti ini, tapi pada praktiknya kan tidak semudah itu. Ya, saya katakan begini, kalau ada lokasi penangkapan ikan di Teluk Jakarta dan lokasi penangkapan ikan itu ditimbun oleh Uruk, ya, maka implikasinya adalah lokasi-lokasinya akan menurun, berkurang. Yang kedua, kualitas airnya akan buruk. Nah, belakangan kita ketahui juga ternyata pembangunan Pulau G misalnya itu juga diikuti dengan jalan layang yang berdampak kepada permukiman yang tinggal di sekitar situ ya, di bawah situ ya. Daerah Pluit ya? Pluit ya. Luar Batang juga. Luar Batang. Nah, artinya saya ingin katakan bahwa ketika pembangunan reklamasi ini diteruskan, maka implikasinya berada kepada masyarakat yang ada di sekitar, juga masyarakat yang ada di luar. Karena untuk memastikan pulau ini layak untuk hidup, layak untuk tinggal, dia harus mendapatkan intervensi dari lain gitu ya dari kelompok-kelompok lain ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah dari redaksi CNN Indonesia sudah berusaha untuk menghubungi sejumlah pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi kita mencoba untuk menghubungi begitu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui stafnya begitu, tapi dikatakan ini urusan dari gubernur. Kita juga langsung mencoba menghubungi Gubernur DKI Jakarta melalui stafnya juga, tapi tidak terrespon begitu komunikasi kami. Nah, saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan Rudy Valinka, aktivitas media sosial sekaligus pemerhati sosial ibu kota. Selamat malam, Mas Rudy. Ya, selamat malam, Mas. Ya, kalau kita lihat tadi Anda banyak mencuit di Twitter begitu terkait dengan polemik reklamasi Teluk Jakarta. Di sini ada dari KNTI begitu, Mas Riza Damani, kemudian ada Mas Alan dari Walhi yang menyatakan bahwa di luar masalah Sanusi ini yang diduga menerima suap dari pihak swasta, tetapi izin reklamasi ini sendiri sebenarnya sudah ilegal sejak awal karena tidak ada payung hukumnya begitu. Bagaimana Mas Rudy melihat ini? Jadi begini, saya sebelumnya sampaikan dulu latar belakangnya mengapa kasus ini jadi besar gitu ya. Sebelum Pak Sanusi itu tertangkap kan
aktivis-aktivis yang kebetulan nih hatersnya Pak Gubernur memang berapa kali mencoba men-spin berita ini dengan mengaitkan dengan reklamasi yang ada di Teluk Benoa, Bali. Oke. Jadi pada saat momentum tertatakannya Pak Sanusi, maka yang kita lihat adalah di sini mereka menjadikan ini sebagai senjata politik buat menyerang Pak Gubernur gitu. Nah, jadi maksud saya semua payungnya itu sudah ada, semua payung hukumnya. Bahwa dari tahun 95 hingga sampai tahun 2012, Pak Ahok itu dan Pak Jokowi itu hanya meneruskan gitu. Hanya meneruskan. Gimana? Hanya meneruskan begitu ya? Meneruskan. Jadi karena saya juga sudah ada itu bahwa tahun 2012, satu hari sebelum pemilihan gubernur, kalau nggak salah 19 September, itu gubernur sebelumnya Bapak Fauzi Bowo itu sudah mengeluarkan surat tersebut. Ini yang aneh memang. Bahwa 20 September pemilihan gubernur DKI, 19 Septembernya dia keluarkan surat itu. Oke. Yang untuk melegalisasi atau meneruskan hukum yang sudah ada dibuat sebelum tahun 2012 gitu loh. Baik, Pak Rudi, coba Mas Rudi saya tahan dulu begitu ya. Tadi sudah saya tanyakan juga itu, tetapi dijawab oleh Mas Riza bahwa itu sudah dicabut begitu ya. Kepres tapi yang saya tahun ingin luruskan juga Ya. bahwa ya tentu itulah kita harus memilih dengan benar juga ya, bahwa bila mana ada kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundangan kita atau perkembangan peraturan perundangan kita, maka sebenarnya hal-hal yang tidak tepat itu kan tidak perlu diteruskan. Ya, Pak Foke itu dulu mengeluarkan namanya izin prinsip. Jadi bukan izin pelaksanaan reklamasi, ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya, izin prinsip terkait dengan reklamasi Pulau G dan seterusnya, ya. Kajian. Nah, lalu dilakukanlah kajian dan seterusnya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Ahok, ya, itu adalah mengeluarkan satu, sebelumnya pada saat beliau menjadi PLT itu melakukan perpanjangan dari izin prinsip itu. perpanjangan tahun? Perpanjangan dari Tahun izin berapa prinsip itu? 2012. Pada saat masih bersama dengan Pak Jokowi, pada Berarti saat Pak Jokowi 2012 pada saat berarti ya? itu masih arus cuti ya, Oke. kita sedang ikut pemilu ya, Oke. persiapan untuk itu. Lalu yang kedua adalah di penghujung tahun 2014 Pak Ahok itu mengeluarkan izin pelaksanaan dari reklamasi. Ya. Jadi ini saya ingin dudukan dulu itu. Nah, izin pelaksanaan reklamasi ini acuannya jelas di dalam peraturan pemerintah kita. Oke. Itu bukan dibuat-buat gitu. Ada peraturan pemerintahnya. Ya. Peraturan pemerintahnya itu nomor 122 itu jelas mengatakan bahwa Ya. bila mana ada daerah ingin mengeluarkan atau ingin mengeluarkan izin pelaksanaan Ya. tadi ya, atau melakukan kegiatan reklamasi tadi, itu harus didahului dengan yang disebut dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Yang DKI Jakarta itu belum punya. Saya ingin kita melihatnya dalam konteks itu ya. Jadi jangan juga kita bernostalgia dengan masa lalu gitu, yang bahwa dulu tuh tidak lengkap peraturannya, ya benar dulu tidak lengkap. Oke. Ya, nggak ada yang Kemudian keliru. harus dilengkapi. Dan sudah dilengkapin ya. Oke. Jadi kan DPR kita sudah bersidang, dilahirkanlah undang-undang pesisir. Oke. Itu sidang Ya, itu, ya, DPR ya. RI ya. Ya. Lalu dikeluarkanlah undang-undang kelautan ya, 17 Oktober 2014. Itu Oke. sidang itu. Ya. Dan perintahnya jelas harus dibuat apa, turunannya jelas, ada peraturan perintahnya. Nah, maksud saya dalam perkembangan ini ya harusnya pemerintah daerah juga berkembang. Ya, dalam kerangka untuk mematuhi peraturan perundangan di atasnya itu. Oke. Ya, tidak justru kita Tapi dalam bentuk perdanya belum ada begitu belum maksudnya. ada. Ya itu harus dibuat kan Oke, gitu. bagaimana Mas Rudi melihat ini? Jadi begini nih, ini ada yang salah kaprah nih Mas Indra nih. Soalnya saya lihat memang banyak orang yang nggak paham tentang aturan reklamasi dan aturan peruntukan. Itu yang mereka salah paham. Jadi yang mereka uber tuh adalah reklamasinya. Padahal reklamasi itu sudah final. Bahwa yang kemarin kasus Pak Sanusi itu adalah kasus peruntukannya lahan yang sudah atau akan direklamasi. Ini dua hal yang berbeda loh, Pak. Jadi reklamasinya sudah final begitu sebenarnya. Reklamasinya sudah final. Dengan bahwa dasar- reklamasi itu sudah diperbolehkan. Dengan Nah, dasar itu yang hukum Kepres 95 itu. oleh orang-orang yang menganggap bahwa reklamasi ini masih dalam proses, padahal enggak. Bahwa itu dua hal yang berbeda. Reklamasi sudah selesai. Sekarang yang dipermasalahkan adalah Peruntukan. setelah tanah itu direklamasi, lahan itu direklamasi, Untuk diperuntukkan siapa? untuk apa? Oke. Kan tadi saya sudah tulis bahwa sebenarnya Pak Ahok itu tahun 2013 ketika bersama Pak Jokowi dia diutus untuk bertemu dengan pihak pengembang di situ. Bahwa sebelumnya terjadi kong-kali-kong masalah peruntukan lahan, beliau mencoba untuk duduk perkaranya bahwa kita untuk masyarakat. Dari 100% yang ada, 45%-nya untuk
Fasum dan Fasos yang selama sebelumnya itu banyak dipermainkan oleh oknum pejabat kita. Lalu beliau juga mengatakan bahwa 3% lagi untuk pegawai yang ada kerja di pulau itu, dan inilah yang apa sisanya itu sekitar 52%. Nah, ini harus ada perdanya. Itu makanya yang salah nih Pak Bang Jeje Rizal maupun dari Walhi, bahwa itu udah final, ini reklamasinya hanya peruntukannya aja. Makanya coba dilihat ya, itu raperda peruntukan untuk lahannya. Jadi kalau gedungnya, rumahnya, sekolah atau apa itu harus menggunakan perda. Itu yang salah pahami oleh mereka gitu loh. Bagaimana? Reklamasinya sudah selesai nih, Mas Rizal. Saya kira keliru ya. Nanti mungkin sebaiknya dibaca itu peraturan pemerintah nomor 122 ya. Peraturan pemerintah 122 itu jelas mengatakan di situ bagaimana kita dalam strategi baru ya pemerintah untuk memastikan reklamasi itu tidak seperti zaman dulu ya yang merusak lingkungan ya dan seterusnya. Tapi soal reklamasi itu selesai atau belum selesai kalau menurut Anda? Belum selesai ya. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi mundur ke belakang kita ya, mungkin nanti kita bisa lihat tuh tanggal 12 Agustus tahun 2008 itu ada Perpres 54 tahun 2008 yang jelas mengatakan bahwa keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta, bukan yang lain-lain nih, tentang pantai utara Jakarta itu dinyatakan tidak lagi berlaku. Berlaku. Perdebatan yang bisa panjang nantinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak selesai seperti seluruh Teluk Jakarta itu bisa direklamasi, tinggal menunjukkan siapa yang pemiliknya. Secara sederhananya itu Kepres 95 yang dijadikan payung hukum untuk izin reklamasi itu sudah dicabut. Kalau menurut begitu penjelasannya dari Perpres itu ya. Boleh Mas Indra. Ya, silakan Mas Rudi. Halo? Ya, silakan. Jadi di pasal 7 itu ada kok keterangannya itu masih berlaku. Mereka tidak membaca keseluruhan dari tahun 2008 punya itu. Saya ada buktinya kok bahwa masalah yang Jabotabek itu yang pasal itu menyatakan bahwa masih berlaku kok. Mereka hanya belum lihat aja secara keseluruhan pasal-pasalnya itu. Baik. Kita tahan dulu ya. Ini karena ada perdebatan hukum, mungkin bukan di sini tempatnya, tetapi saya ingin mulai masuk lagi ke soal substansi yang lain. Katakanlah tadi kita bicara soal positif negatifnya untuk soal reklamasi ini. Kita sudah membahas tadi bahwa tidak ada satupun yang positif dari soal reklamasi ini karena justru hanya akan merugikan masyarakat. Kalau Mas Rudi lihat seperti apa ini? Jadi begini Mas, saya pernah menyatakan bahwa sampai hari ini kita tuh sebenarnya nggak boleh makan ikan-ikan yang ada di perairan Jakarta. Karena memang sudah dalam laboratoriumnya sudah dinyatakan bahwa ikan kita tuh mengandung mangan yang tinggi, bahwa zat besinya tinggi, itu pencemarannya sangat tinggi sekali. Baik. Jadi peraturan pemerintah yang untuk reklamasi ini menyatakan bahwa salah satu klausulnya adalah mereka harus menjaga lingkungan. Nanti di sekitar daerah air menuju pulau itu kita akan dibuat bersih itu semuanya. Jadi mulai dari ikan-ikannya atau biota lautnya semua justru akan dijaga di situ. Justru menurut saya itu terbalik kalau dibilang nanti nelayannya nggak ada gunanya gitu ya. Itulah jadi di situ ada namanya nanti mereka akan membuat pengolahan limbah di situ. Jadi ada aturan turunan yang mengikuti sebagai bentuk kompensasi bagi para nelayan yang sekarang ini begitu ya Mas Rudi ya? Ya betul. Jadi gini, nelayan Teluk Jakarta kan selama ini kan nggak pernah Pak buat itu mancing di sekitar daerah-daerah sana. Mereka justru larinya ke daerah-daerah Bangka Belitung sana, lautan sana. Nah justru dengan adanya reklamasi ini, mereka akan dipekerjakan di pulau-pulau itu. Gitu loh. Baik. Mas Alan mau silakan. Sebelumnya saya mau tahu dulu di Pak Rudi ini siapa ya? Ya aktivis media sosial yang kemudian memperhatikan lingkungan. Nggak pernah kesana. Enggak siapa? Enggak, kita harus tahu dulu Pak Rudi ini siapa gitu. Harus jelas dulu. Apakah dia dari ITB, dari IPBK, dari ITSK? Ya, Anda jawab saja soal sanggahan substansinya. Ya, jadi begini. Pertama izin yang berhak mengeluarkan izin itu bukan gubernur. Tapi ini kewenangan pemerintah pusat untuk reklamasi Teluk Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian karena ini kawasan strategis nasional. Nah, kemudian yang kedua, kalau dibilang masyarakat Jakarta tidak mencari tidak mencari ikan di Teluk Jakarta, itu sangat salah. Ini bukan nelayan berarti. Saya ini orang Muara Angke, orang pesisir ya. Jadi tahu sendiri bahwa ya memang karena kita orang situ gitu. Jadi kalau Pak Rudi bilang tidak mencari ikan di Teluk Jakarta di Bangka Belitung, ini mengada-ada. Kalau Bangka Belitung, Ahok mungkin Bangka Belitung gitu kan. Tapi jangan mengorbankan nelayan Teluk Jakarta. Baik. Ini masih panjang, tetapi yang pasti kan ini
permintaan dari koalisi adalah mulai Senin sudah dihentikan saja begitu. Ya, ya. Tapi Gubernur Ahok menyatakan tetap jalan terus. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa, ada langkah hukum Ya juga. kondisi objektifnya seberjalannya reklamasi ini di Banten tuh rusak. Oke. Ya tempat diambilnya pasir itu dan sudah ditolak di sana. Dan sekarang juga perairannya di sini juga rusak. Oke, Ya, baik. itu fakta objektifnya bisa kita lihat sama-sama. Baik, nanti kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih. Terima kasih, Mas Riza, terima kasih. terima Mas kasih. Alan dan juga Mas Rudi yang bergabung dari melalui sambungan telepon. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Ya. malam. Terima kasih.